Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Bobi Syafi'i dengan NIM 443241064. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya dengan judul Arsipku. Ini tugas UTS sebelumnya ya. Pada awal di sini ada gambaran umum aplikasi Arsipku. Jadi aplikasi Arsipku adalah sistem kearsipan berbasis web yang berfungsi untuk membantu pengguna dalam menyimpan, mencari, mengelompokkan, dan mengunduh arsip digital secara efisien. Aplikasi ini dapat digunakan di organisasi maupun perusahaan dengan antar muka yang ramah pengguna yang disebut dengan user friendly. Berikutnya ada fitur utama dari aplikasi Arsipku. Yang pertama, login dan autentikasi. Jadi pengguna itu bisa login untuk mengakses sistemnya dan implementasi di aplikasinya itu kayak halaman login dengan verifikasi email dan password. Yang kedua, upload arsip. Bisa menambahkan dokumen digital ke dalam sistemnya. Implementasi di aplikasinya seperti form upload, input file, kategori, dan deskripsi. Yang ketiga, pengelompokan arsip. Arsip dikategorikan otomatis atau manual. Implementasi di aplikasinya seperti drop-down kategori, surat masuk. Yang keempat, pencarian arsip. Dalam menemukan arsip ini bisa diberikan kata kunci atau kategorinya. Fitur pencariannya di dashboard utama. Implementasi di aplikasinya itu seperti menemukan kata kunci yang kita sedang cari. Yang kelima, unduh arsip. Mengunduh arsip yang tersedia. Jadi implementasi di aplikasinya seperti tombol download di daftar arsip. Yang keenam, manajemen pengguna, pengaturan hak akses, admin, dan user. Implementasi di aplikasinya seperti admin dapat menambah atau menghapus akun. Yang terakhir, audit log, merekam aktivitas pengguna. Implementasi di aplikasinya seperti log aktivitas otomatis tersimpan di database. Selanjutnya, ada use case diagram, aktor dan hubungannya. Di sini ada tiga. Yang pertama, admin. Admin ini bisa login, kelola pengguna, kategori arsip, dan memantau aktivitas. Yang kedua, user. Bisa juga login, mengupload arsip, mencari, dan mengunduh arsip. Yang terakhir, sistem. Menyimpan data, mencatat log, memproses pencarian, dan unduhan. Selanjutnya, activity diagram. Yang pertama, memulai. Jadi pengguna bisa membuka aplikasi dan login. Lalu, sistem memverifikasi akun. Pengguna itu bisa menunggu akun yang sedang diverifikasi. Selanjutnya, mengupload arsip. Pengguna memilih file dan kategori lalu sistem menyimpan file ke server. Selanjutnya, pencarian arsip. Pengguna juga bisa memberikan kata kunci dan sistem bisa menampilkan hasil yang dicari. Yang kelima, unduh arsip. Pengguna memilih file lalu sistem menyiapkan link unduh. Terakhir, logout atau tutup aplikasi. Jadi pengguna bisa melogout langsung dan untuk menutup aplikasinya jika sudah. Selanjutnya, RT aplikasi Arsipgo, yaitu Entity Relation Diagram. Ini menggambarkan hubungan antar data utama dalam aplikasi Arsipgo, seperti pengguna, arsip, kategori, dan aktivitas log. Struktur ini menjadi dasar pembuatan database yang digunakan untuk menjalankan sistem kearsipan digital. Selanjutnya, hubungan antar entitas. Yang pertama, entitas user dengan arsip. Ini disebut dengan one-to-many. Satu pengguna, contohnya satu pengguna dapat mengunggah banyak arsip, tetapi setiap arsip hanya dimiliki oleh satu pengguna. Atribut user yang dimiliki yaitu ada ID, user PK, nama, email, password, role. Yang selanjutnya atribut arsip. Ada ID arsip, judul arsip, deskripsi, tanggal upload, file, ID user, dan ID kategori. Hubungan antar entitas yang kedua yaitu arsip dengan kategori yang disebut many to one. Contohnya banyak arsip bisa termasuk dalam satu kategori, tetapi satu arsip hanya memiliki satu kategori. Atribut arsip ada ID arsip, judul arsip, dan deskripsi. Terus tanggal upload, filenya, ID-nya,
dan ID kategorinya. Lalu atribut kategori, ada ID kategori, nama kategori, dan deskripsi. Selanjutnya, entitas user dengan log aktivitas yang disebut dengan one-to-many. Tentunya satu pengguna dapat memiliki banyak catatan aktivitas log. Atribut user yang dimiliki ada ID user, nama, email, password, dan role. Atribut log aktivitasnya ada ID log, ID user, aksi, dan waktu. Yang keempat, entitas log aktivitas dengan user yang disebut dengan many to one. Jadi setiap log aktivitas hanya terkait dengan satu pengguna. Atribut log aktivitasnya ada ID log, ID user, aksi, waktu. Dan atribut user ada ID user, nama, email, password, dan role. Sequence diagramnya. Di sini yang pertama ada proses login. Yang pertama user ke UI. Mengisi username dan password di form login. Lalu berikutnya UI ke sistem. Mengirim permintaan autentikasi ke server. Lalu sistem ke database. Di memeriksa kecocokan data login. Berikutnya database ke sistem. Mengirimkan hasil verifikasi valid atau tidak validnya. Yang terakhir, sistem ke UI. Jika valid, maka ditampilkan dashboard utama. Jika tidak, maka pesannya akan error. Selanjutnya, proses upload arsip. Yang pertama, user ke UI itu memilih file arsip dan mengisi informasinya. Kayak seperti judul, kategori, deskripsi. Lalu UI ke sistem mengirim data arsip ke server untuk diproses. Lalu sistem ke storage itu menyimpan file fisik arsip di folder penyimpanan cloud server. Lalu sistem ke database itu menyimpan metadata arsip seperti judul, tanggal upload, user, user ID, kategori ID, open file. Lalu berikutnya database ke sistem. Mengkonfirmasi bahwa data telah disimpan. Yang terakhir sistem ke UI menampilkan pesan tanda upload berhasil kepada pengguna. Berikutnya proses pencarian arsip. Yang pertama user ke UI. Itu mengetik kata kunci atau milik kategori di halaman pencarian. Lalu UI ke sistem itu mengirim permintaan pencarian ke server. Dan sistem ke database melakukan query pencarian berdasarkan kata kunci atau kategori. Selanjutnya database ke sistem, mengembalikan daftar arsip yang sesuai. Lalu sistem ke UI itu menampilkan hasil pencarian berupa daftar arsip beserta detailnya. Yang terakhir, proses unduh arsip. Pertama, user ke UI itu bisa mengklik tombol unduh pada arsip yang diinginkan. Lalu UI ke sistem mengirim permintaan file ke server. Sistem ke storage itu mengambil file dari lokasi penyimpanan, dan storage ke sistem mengirim file arsip ke server. Berikutnya sistem ke UI, itu menyediakan tautan atau otomatis mengunduh file ke perangkat user. Sistem ke database mencatat aktivitas unduh ke tabel log aktivitas. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.